Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi di Museum Multatuli ya. Saat ini kita akan masuk ke sini ya. Ini namanya Museum Multatuli. Nah, ini ruangannya nih ya teman-teman. Ini ruangan masuk ya. Welcome home nih. Selamat datang kita di Museum Multatuli. Dan saat ini kita akan langsung aja ketemu sama edukator Museum Multatuli ya, namanya Kang Ginanjar nih. Nah, kita sapa dulu nih. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah, Hirobbil alamin. Alhamdulillah. Baik, ya. Baik ya. Ya. Oke. Kita pengen road trip nih ya di museum ini Kang. Dan kita mulai dari mana dulu nih Kang? Mulai dari sini juga nggak apa-apa. Dari sini nggak apa-apa ya? Saya nggak apa-apa. Tadi pintu masuk ya teman-teman ya. Ya. Sekarang ini, nah, ini supaya teman-teman tahu nih, ini ada layar digital nih ya. Nah, ini bisa diceritain Kang. Ini tentang apa nih Kang? Kalau layar ini video dokumenter yang mengisahkan tentang invasi dari negara Belanda. Nah itu kemudian dimulai dari kedatangan Belanda ke Banten. Begitu. Kemudian dari Banten lalu menyebar ke seluruh kepulauan yang ada di Nusantara. Begitu. Ditandai dengan bendera-bendera yang menancap di beberapa pulau-pulau besar di Indonesia. Itu artinya Belanda berhasil menguasai seluruh kepulauan yang ada di wilayah Indonesia. Kira-kira tahun berapa nih Kang ini? Ini dimulai dari tahun 1596 tentunya, ketika Cornelis de Houtman pertama kali berlabuh di Teluk Banten, yang kemudian sekarang dinamai dengan nama Karangantu. Nah bermula dari situ, lalu kemudian menyebar. Ekspedisi kedua, Jacob van Eyck itu berhasil untuk membujuk Kesultanan Banten untuk melakukan kerjasama dalam konteks perniagaan. Pada saat itulah Belanda mulai memiliki kesempatan untuk, sebenarnya diceritakan tuh banyaknya untuk membantu perekonomian atau perdagangan, tapi pada faktanya adalah memonopoli perdagangan Kesultanan Banten yang saat itu menjadi perdagangan internasional. Begitu kurang lebihnya. Nah ini ini juga nih ada barang-barangnya di sini ya. Ya. Ini apa nih Kang? Coba bisa dijelasin Kang. Kalau peti-peti ini atau properti ini, semisal ini peti. Nah ini untuk mengangkut rempah-rempah. Lalu kemudian juga ini harta karun. Sebagai simbol. Kemudian juga ini biasa dulu orang-orang Eropa kan dia kalau berlayar pasti membutuhkan sedikit ada cairan yang menghangatkan tubuh lah. Fermentasi anggur. Oh iya, minuman keras itu ya. Nah, ini nih. Sementara ini adalah contoh-contoh rempah-rempah yang dulu sempat dimonopoli oleh negara Belanda saat itu. Ada pala, lada, cengkeh, dan kayu manis. Terutama lada. Mengapa lada? Karena Banten menjadi komoditas lada ekspor dunia saat itu pada masa Kesultanan. Oleh karenanya narasi lada ini sebenarnya dipertegas bahwa Banten pernah mencapai masa kejayaan dan kemasan dalam konteks perniagaan. Ini teman-teman ya, kalau pengen tahu nih kayak gini, dan ini juga bisa dibuka ya Kang ya? Bisa dibuka, bisa bisa dibuka dan bisa dipegang juga ya? Bisa dipegang, bisa dibuka kayak gini nih. Ya. Tapi jangan dibawa pulang. Iya, benar. Jangan dibawa pulang. Oke, kita lanjut lagi Kang ke ruangan berikutnya. Ini ruangan ketiga. Nah, jadi di dalam Museum Multatuli ini storyline-nya memang bersambung, artinya tematik. Karena kami museum tematik sesuai dengan pembabakan periodisasi sejarah yang sempat terjadi di Indonesia, dimulai dari kedatangan bangsa Eropa, kemudian Belanda bercokol di tanah Hindia sampai pada beberapa peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi dalam kurun waktu 1596 sampai kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Nah, salah satunya adalah ruangan ketiga ini. Ruangan ketiga ini ruangan yang membahas tentang kultur stelsel atau tanam paksa. Oh, gitu. Nah, dan ini juga menjadi poin atau melting point di mana Multatuli hadir. Sesuai dengan nama museum ini, Museum Multatuli. Jadi Multatuli hadir pada masa tanam paksa, kultur stelsel, begitu. Dia kan menggugat praktik busuk kolonialisme, kemudian memberantas feodalisme dan semacamnya. Ini nih Kang, ini menarik juga nih ya.
Itu adalah struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan ya. Iya. Jadi dulu tuh dari ada atas dulu nih Kang, apa nih Kang? di atas tuh gubernur jenderal, di sebelah kiri saya, di sebelah kanan teman-teman yang sedang menonton, itu adalah struktur pemerintahan kolonial dan sebelahnya struktur pemerintahan lokal. Kalau kolonial terdiri atas residen, asisten residen, controller dan asisten controller, sementara yang lokal terdiri atas bupati, patih, wedana dan asisten wedana. Dan sampai ke bawah lagi masih banyak. Oh, banyak ya. Oke deh. Kita lanjut lagi ke sini ya. Ini ruang keempat. Nah, ruang keempat itu menjadi salah satu spot terbaik bagi kaula muda generasi Z atau generasi milenial yang sering yang lebih dominan suka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan fotografi, videografi. Maka mereka biasanya bersuah foto di sini dengan latar 5 tokoh yang terinspirasi oleh Max Havelaar. 5 tokoh ya Kang ya? Iya, 5 tokoh. Sebenarnya banyak, cuman kami hanya setelah dikurasi cukup 5 saja yang di display yang dipajang. 5 tokoh terdiri atas Kartini, Soekarno, Ahmad Subarjo dan juga Hozri Rizal. Ya. Nah, kalau ini apa nih Kang? Buku-buku ya? Nah, ini masterpiece kami, koleksi-koleksi miliknya Multatuli. Di antaranya ada Max Havelaar terbitan bahasa Perancis tahun 1876 dengan covernya berlatar negara atau wilayah tropis dengan pria yang sedang memegang kepala seolah-olah frustasi dengan peristiwa yang terjadi atau yang dialami olehnya. Nah, ini adalah manifestasi atau representasi dari tokoh Saija. Ya. Nah, sementara yang lain itu seperti Dick van der Meulen, kemudian Multatuli Breven, lalu Verzamelde, Wergen van Multatuli dan macam-macam lainnya. Itu adalah buku-buku lain yang ditulis oleh Multatuli. Contoh itu yang berepisode. Nah, itu adalah catatan kerjanya. Kalau yang ini menarik juga nih ya. Ini cukup klasik juga nih ya. Buku klasik. Nah, ini masterpiece-nya. Masterpiece ya. Masterpiece dari Museum Multatuli Rangkas Bitung. Kami mendisplay novel Max Havelaar terbitan bahasa Prancis ini yang tadi saya sebutkan, covernya dengan latar wilayah tropis, kemudian ada seorang pria yang mungkin jika kita lihat itu seolah-olah seperti frustasi atas apa yang dialaminya begitu. Ini adalah representasi dari Saija. Ya. Oke deh. Kita lanjut kemana lagi nih Kang? Ini surat Multatuli kepada Raja. Oh iya. Jadi storyline-nya itu atau narasinya setelah Multatuli itu bekerja di Rangkas Bitung sebagai asisten residen, kemudian menggugat bupati, menggugat kolonialisme di Tanah Lebak. Lalu karena surat gugatan pertama itu tidak mendapatkan respon baik, bahkan Multatuli dianggap sebagai pegawai kolonial yang tidak becus mengurusi administrasi kolonial. Oleh karenanya Multatuli memberanikan diri untuk kemudian ingin bertemu dengan Dewi Maher Van Tuyst, tapi lagi-lagi tidak bisa ditemui, lagi-lagi tidak sesuai dengan harapannya Multatuli. Oleh karenanya Multatuli membuat sebuah surat. Nah, ini surat Multatuli kepada Raja. Nah, isinya tentang biodatanya Multatuli, kemudian juga gugatan Multatuli dan buku novel Max Havelaar yang akan terbit. Itu di sini. Ini bisa di ini ya, coba Kang. Boleh. Nah, itu buat teman-teman nih yang suka, biasanya kan anak Gen Z ya, biasanya kan lebih suka gini daripada pegang kertas nih. Nah, ini kan seperti misalkan tulisan tuh. Iya. Multatuli. Nah, ini adalah salah satu contoh teks tulisannya Multatuli sebelah kiri, sebelah kanannya terjemahannya. Berarti ini tulisan asli di scan ya? Ya, di scan. Oke deh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke sini nih. Ini ruangan apa nih Kang namanya? Ruang kelima. Jadi kami mengusung 2 tema, kolonialisme dan anti kolonial. Jadi yang ke ruang 5, 6, 7 orientasinya fokus kepada sejarah-sejarah anti kolonial. Membahas tentang sejarah Banten, sejarah Lebak, sejarah Rangkas Bitung begitu. Jadi seperti studi pasca kolonial atau studi post kolonial lah. Nah, ini sejarah Banten di sini. Nih ya teman-teman ya, ruangannya. Mungkin banyak orang yang belum familiar dengan sebutan Nyimas Gamparan. Kemudian juga perlawanan Haji Wakia dulu yang lebih epik. Selain jadi Sartono Kartodirjo bahkan menuliskan, dia kan Sartono Kartodirjo itu kan penulis pemberontakan petani Banten. Nah, dia pun menulis bahwa pemberontakan yang lebih
epik dilakukan oleh masyarakat Banten itu adalah ketika pemberontakan Haji Wakia justru. Petani Banten ya memang luar biasa kuatnya begitu. Tapi Sartono mengatakan ada yang lebih kuat daripada pemberontakan petani Banten yaitu Haji Wakia. Oh, gitu ya. Ini narasinya bersambung. Oh ya, berarti lebih tua ya ini ya? Ya, 54. Kalau itu 1888 ya? Ini 1888, betul. Oh iya, betul. Oke deh. Kemudian menarasikan tentang lahirnya syarikat Islam, sampai pada kepakan sayapnya masuk ke Banten, kadernya yang paling banyak merah atau putih di Banten, dan semacamnya lah. Lalu peristiwa-peristiwa tentang pemberontakan tahun 26. Jadi lebih fokusnya kepada pemberontakan yang diinisiasi oleh masyarakat sebenarnya. Perlawanan komunal. Iya, iya. Ini sejarah Lebak. Sejarah Lebak ya? Ya, ruang ke-6. Kalau ruang 5 sejarah Banten, ruang ke-6 sejarah Lebak. Sejarah Lebak ya. Sejarah Lebak ini Lebak itu kapan nih Kang berdirinya Kang? Kalau Kabupaten Lebak itu? Kalau Lebak itu ini berdasarkan Satbar 1 nomor 81 tanggal 2 Desember tahun 1828 dijelaskan di sini bahwa ketika Karesidenan Banten dibagi atas 3 bagian, 3 distrik, ada Lebak, Serang, dan Caringin. Maka 3 di antara distrik yang ditetapkan pada surat keputusan tersebut tidak ada yang mengambil hari jadinya. Hanya Lebak saja yang mengambil hari jadi sesuai dengan keputusan pembagian Karesidenan Banten menjadi 3 distrik begitu. Maka Lebak lahir atau resmi secara de jure secara hukum menjadi sebuah kabupaten tanggal 2 bulan Desember tahun 1828. Dengan bupatinya bernama masih Pangeran Senajaya atau Raden Tubagus Jamil. Oh, iya. Nah, ini juga narasi-narasi lain begitu. Ini banyak juga ya foto-fotonya nih teman-teman ya. Ya, foto-fotonya dari banyak. tahun ke tahun ya, dari 1936. Ini masanya dari 1828 sampai 1947 ya. Oh. Sampai banyak sekali kejadian-kejadian di Lebak, revolusi sosial, sentimen antara grup A dan grup B. Iya, betul. Dan semacamnya lah. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat baju yang Bupati Adipati Nata Kartanegara nih, yang biasa yang ada di buku-buku nih kayak gini nih. Ya. Bisa dijelasin nggak Kang? Emang bajunya seperti ini Kang ya? Kurang lebih kami menyesuaikan dengan foto yang beredar bahwa Raden Tumenggung Adipati Kartanegara yang namanya tertulis dalam novel Max Havelaar, ketika di foto studio beliau berpakaian seperti ini. Maka kami buat replika. Ini replika ya. Kami buat replikanya seperti ini, serupa dengan yang ada di dalam foto. Oke deh. Gitu. Oke, kita lanjut lagi Kang. Kemana lagi kita nih? Kita ke ruang terakhir. Ruang terakhir ya. Sejarah Rangkas Bitung. Rangkas Bitung ya. Sebelah sini. Nah, ini sejarah Rangkas Bitung. Ruang akhir. Atau disebutnya sebagai ruang kontemplasi. Jadi di ruang sini itu sebenarnya dikhususkan bagi para pengunjung dari Museum Multatuli setelah diberikan edukasi, setelah diberikan pemahaman, setelah diberikan pemanduan oleh edukator dan pemandu tentunya. Maka di sini mereka merenungkan atau merenungi apa yang telah edukator dan pemandu sampaikan. Lalu di sini bisa terjadi sebuah diskusi ringan, ya, tanya jawab dan semacamnya itu lebih fokus di sebelah sini. Juga membahas tentang tokoh-tokoh yang sempat datang lahir di Rangkas Bitung. Darendra, Maria Ulfah, Misbah Sabiran, Tan Malaka, dan Eugenia Van Bers. Jadi semuanya bukan lahir di Rangkas Bitung. Yang lahir itu hanya ada 3 tentunya. 2, Misbah Sabiran dan Eugenia Van Bers. Sisanya itu yang pernah datang ke Rangkas Bitung. Tan Malaka juga sebagai Bapak Republik pernah ke Rangkas Bitung. Oh, pernah ya? Ini ibunya Van Halen itu ya Kang? Betul. Ini adalah ibunda dari seorang gitaris rock dunia ternama. Namanya Eddie Van Halen. Mantap. Ibunya dari sini, dari Rangkas Bitung. Dia pemilik perkebunan. Kemudian ketika tahun 26 Jerman dan Belanda itu mengalami perang chaos ya. Perang Dunia Pertama kan itu. Nah, lalu kemudian orang-orang dari Belanda itu melarikan diri ke Rangkas Bitung tentunya. Jadi langsung dia ke sini.
apa disebutnya, mengadu nasib lah. Tapi dengan bermodalkan saksofon saja, alat musik saksofon. Datang ke Rangkas Bitung, ketemu dengan Eugenia Van Bers, lalu dipersunting lah atau dinikahi lah Eugenia Van Bers, tapi tidak langsung tinggal ke Belanda. Karena ketika ingin pergi ke Belanda, karena dia berasal dari negara konflik dulu, Indonesia kan sebagai negara konflik ya, karena masih bagian dari jajahan, agak sulit. Kalau sekarang itu paspor mungkin ya, agak sulit. Nah, ketika masuk ke Belanda, temperatur suhu cuacanya atau iklim tidak sesuai, tidak sesuai dengan kondisi tubuh, kesehatan dan semacamnya, sulit untuk beradaptasi. Oleh karenanya dari Belanda pindahlah ke Amerika, begitu. Mungkin udah semua ya kali ya Kang ya? Sudah, ini sampai ruang terakhir. Ruang terakhir ya. Nah buat teman-teman nih yang masih penasaran ya tentang Museum Multatuli, ini bisa berkunjung ke website apa nih Kang? Atau ada IG-nya nggak? Ada Instagramnya, di akun sosial media Instagram official Museum Multatuli, namanya @museummultatuli.id itu. Oh gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa baca buku-buku terbitan Museum Multatuli di OPAC, Open Public Access Catalog .museummultatuli.id, serta teman-teman bisa melihat Multatuli dari kejauhan, bisa melalui virtual museummultatuli.id. Oke deh. Untuk terakhir ini bukanya dari hari apa ke apa nih? Jam operasional kami itu dimulai dari hari Selasa sampai hari Minggu, Selasa sampai Jumat, buka pukul 8 pagi dan tutup pukul 16 sore atau pukul 4 sore. Kemudian akhir pekan buka pukul 9 pagi, tutup pukul 3 sore atau 15.00. Berarti Senin libur ya Kang ya? Senin libur. Oh, iya. Senin jangan datang ke museum kan, tidak tahu siapa. Nah, jangan salah ya teman-teman, jangan datang hari Senin ya, kalau hari Senin tutup museumnya. Kan di museum nggak ada kalau Senin. Ya. Jadi sengaja mungkin ya digeser ke Senin supaya bisa weekend di museum. Di museum betul. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan di sini tentang Museum Multatuli. Museum Multatuli. Ini adalah museum anti kolonialisme yang pertama di Indonesia. Ya, itu aja. Terima kasih Kang Ginanjar, terima kasih ya Kang. Siap, sama-sama kataku. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.